Pemburu Hadza menghabiskan waktu di tepi sungai, bahkan di tempat yang kekurangan air, untuk membersihkan wajah. Dia melihat jejak kaki di tanah yang lembab, bekas jejak yang ditinggalkan oleh hewan. Itulah cara bertahan hidup orang Hadza. Setelah berburu, mereka menentukan arah untuk berburu, mengikuti jalur menuju hutan. Mereka melompat dari satu pohon ke pohon lain, membuat kita teringat pada manusia modern. Sebelum meluncur, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak terjebak. Seorang pemburu berusaha untuk tetap diam di tempat persembunyian saat hewan mendekat. Dia memanjat pohon untuk mengambil daging hewan. Pohon berduri harus dibersihkan dari duri sebelum bisa diambil. Pemburu itu terjebak di cabang pohon dan berusaha untuk tidak terjatuh. Sementara orang-orang di tepi sungai mengamati kehidupan yang sulit di luar sana. Tetapi pemburu itu sudah terbiasa dan tidak pernah merasa lelah. Sementara itu, di tempat lain, orang-orang sedang memasak dan bersiap untuk tahun depan. Setiap bagian dari hewan yang diburu akan digunakan sepenuhnya. Pemburu harus sangat berhati-hati saat memotong daging. Tidak perlu terburu-buru karena mereka menikmati makanan. Beberapa orang di sana sudah terbiasa dengan cara hidup ini, dan mereka tidak merasa aneh. Seorang wanita tua mengatakan bahwa tangan yang terampil sangat penting untuk memasak. Api yang menyala dengan baik membuat makanan terasa lebih enak. Mereka harus memutar daging agar tidak terbakar. Dan nenek itu harus memakai baju baru. Setelah itu, mereka mengikat daging di atas api, menunggu sampai matang. Dia bahkan berusaha untuk mendapatkan baju yang bagus, meskipun tidak tahu cara membelinya. Wanita itu menggunakan tangan untuk mengambil makanan panas. Kulitnya terasa seperti terbakar. Makanan yang panas dan lezat membuat mereka merasa sangat bahagia. Namun, makanan yang terlalu panas membuat mereka hanya bisa menunggu. Saat ini, nenek itu harus berbalik untuk melihat daging yang sudah hampir matang. Setelah membagi makanan, seorang pria datang dan tidak ingin makan. Sementara wanita itu tidak mengundangnya. Beberapa orang datang dan menikmati makanan, meskipun mereka tidak diundang. Mereka menikmati daging yang lezat dan berbagi dengan orang-orang di sekitar. Makan daging sambil minum air, mereka merasa sangat puas. Akhirnya, seorang pria datang dan menunjukkan daging hewan yang baru diburu. Setelah itu, mereka menggunakan alat untuk memotong daging. Dua saudara itu berburu dan mendapatkan daging. Kulit pemburu terluka oleh duri. Mereka merasa sangat lelah, kembali ke tempat persembunyian. Pemburu itu mengeluarkan duri. Duri-duri itu juga menjadi perhatian bagi orang Hadza, digunakan untuk membuat minuman. Mereka juga menggunakan duri untuk berbagai keperluan. Saudara perempuan Biao adalah Ueno Sashi, juga salah satu yang terampil. Dengan cepat, mereka memotong daging dan membagi-bagikannya. Setelah itu, mereka menggunakan sayuran untuk menambah rasa. Mereka dengan cepat memproses daging dan memotongnya menjadi potongan kecil. Mereka tidak perlu menambah bumbu, karena pemburu Hadza hanya menyukai rasa asli. Tidak perlu menambah bahan lain karena pemburu Hadza hanya menyukai yang alami. Siapapun yang tidak suka makanan ini tidak akan merasa nyaman. Seiring waktu, daging yang dimasak akan terasa lebih enak. Dia memotong daging dengan cepat dan langsung menyajikannya. Memotong daging dengan cepat agar bisa segera dimakan. Makanan yang disajikan dengan baik adalah makanan yang paling disukai. Dia memotong daging dan membagikannya kepada para pemburu. Sementara itu, wanita itu menyiapkan minuman untuk menyegarkan diri. Daun hijau menjadi sayuran untuk makan siang. Jenis sayuran ini adalah makanan orang Hadza. Namun, sayuran ini hanya disajikan untuk wanita dalam kelompok. Pemburu Hadza tidak terbiasa dengan makanan modern. Setelah daun hijau dimasak, mereka menggunakan alat untuk mengaduknya. Makanan ini adalah sayuran yang sangat disukai. Makanan utama untuk makan siang biasanya adalah bubur. Makanan ini mengandung banyak gizi. Setelah makan mereka merasa kenyang. Itulah sebabnya wanita dalam kelompok Hadza sangat menghargai makanan ini. Setelah menyiapkan makanan, mereka menggunakan alat untuk mengaduknya. Daging hewan yang baru diburu sudah siap dimasak. Bio mengatakan bahwa makanan ini sangat cocok untuk dimakan. Mereka mempersiapkan makanan dengan baik. Setelah daging dimasak, mereka menyajikannya. Setelah daging dimasak, mereka akan memakannya. Anak anjing yang baru lahir sudah siap untuk dimakan. Makanan ini sangat lezat dan tidak perlu ditambahkan bumbu. Makanan ini sangat lezat dan tidak perlu ditambahkan bumbu. Pemburu itu memotong daging dan menyajikannya. Namun, sebagai pemimpin kelompok, mereka tidak bisa makan.
orang-orang di sekitar akan menikmati makanan. Namun, suasana di sekitar pemburu sangat menyenangkan. Hanya perlu menunggu 1 hari untuk berburu. Dia datang dengan membawa daging hewan. Sementara itu, orang-orang di sekitar sedang bersiap karena hewan besar itu bisa ditangkap. Meskipun biasanya sangat berbahaya, mereka harus sangat berhati-hati. 4 orang pemburu berhasil menangkap hewan besar. Kelompok itu berhasil menangkap hewan besar. Di lingkungan yang bersih, mereka merasa sangat nyaman. Hanya ketika mereka tidak berhasil berburu, mereka akan merasa lapar. Mereka menggunakan air untuk membersihkan makanan. Meskipun di Afrika ada banyak makanan, mereka lebih suka makanan alami. Namun, makanan ini sangat lezat. Di dalam hutan, mereka merasa sangat nyaman. Di dalam kelompok, mereka merasa sangat nyaman. Mereka membawa pulang makanan. Mereka menggunakan bahan alami untuk memasak. Di bawah sinar matahari yang kuat, hewan-hewan melarikan diri ke dalam tanah, seperti sedang tidur. Di luar, mereka bersembunyi di balik pohon-pohon besar. Pohon utama adalah sumber makanan bagi para pemburu. Kali ini daging hewan yang dibakar menjadi hidangan. Namun, daging yang dibakar tetap tidak perlu terlalu sempurna. Setelah makan, bisa saja menyisakan 250 atau lebih menjadi daging yang berwarna kuning. Siapa yang tidak membawa daging ke sini? Itu adalah hasil dari foto yang diambil. Seiring berjalannya waktu, daging yang dibakar 25 bagian terakhir juga bisa dimakan. Dagingnya bisa menjadi sangat besar dan masuk ke dalam mulut. Lapisan luar daging juga, dengan aroma yang menggugah selera membuat para pemburu ingin makan sampai kenyang. Kulit hewan yang dibakar 1 kali seperti terbang ke langit. Tidak ada tambahan bumbu apapun yang bisa mengurangi rasa asli dari makanan. Para pemburu berbagi daging dan menikmati hidangan sebelum makan. Sementara itu, perempuan dalam kelompok juga menikmati makanan sederhana mereka. Beberapa potongan daging yang dibakar adalah makanan utama mereka. Mereka tidak pernah merasa ragu untuk datang ke tempat ini tanpa membawa daging. Karena mereka percaya bahwa di rumah makan vegetarian dan menyentuh daging baru adalah urusan perempuan. Lapisan daging yang dibakar itu dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah dengan baik. Cara makan ini mirip dengan makan madu. Kehidupan seperti ini adalah hari yang sederhana, tetapi ada sedikit perbedaan dari perempuan yang menyanyi. Para pemburu duduk di samping api yang bergetar. Lama-lama berbagi di atas pohon membuat kita merasa terkejut. Gambar kulit baru akhirnya juga bisa menempel di atas daun dan mengikuti aliran ke sungai. Orang-orang yang menyanyi bisa jadi sangat bersemangat dan sedikit lebih bersemangat dari biasanya. Dari bawah pohon, muncul 1 buah. Hewan kecil itu langsung melompat ke tangan pemburu. Dia berhasil menangkap hewan kecil sebelum Biao menjadi orang yang paling terkenal. Afrika adalah negara yang langka. Sumber air satu-satunya dekat dengan kelompok yang sama. Mereka juga lebih besar dari yang lain di daerah ini. Selama ratusan tahun, kelompok ini telah menjadi bagian dari keajaiban. Seringkali, mereka bisa mendapatkan semua burung kecil. Orang-orang yang menyanyi juga bisa mendengar suara dari berbagai jenis hewan. Ini juga merupakan salah satu cara penting untuk membantu mereka berburu. Kali ini, perempuan dalam kelompok sedang menikmati makanan yang belum matang. Seekor burung beo yang sangat cantik adalah makanan sederhana mereka. Perempuan tidak sama dengan pria yang suka makan daging mentah, tetapi mereka lebih suka bagian sayap. Masukkan ke dalam mulut, mengeluarkan suara gemericik. Air dalam mulut sudah cukup panas untuk memulai. Bagian belakang setelah direbus menjadi sangat lembut. Meskipun perempuan biasanya di rumah, tetapi mereka juga tidak terlalu jauh dari pria di luar. Mereka tidak pernah merasa bahwa ayam sudah dibersihkan. Mereka menggunakan benda untuk membersihkan tempat itu, lalu memasukkan air bersih. Sebelum ayam mati, mereka sudah memasukkan ke dalam tempat yang bersih. Sebelum masuk ke dalam, mereka juga bisa mengeluarkan air dari tangan. Seringkali sebelum datang, mereka akan cepat-cepat makan di tempat yang sudah disiapkan. Mereka juga sering datang ke tempat ini untuk mendapatkan makanan yang sangat menyenangkan. Mereka menggunakan bunga mawar untuk membuat bahan makanan. Dapatkan air dingin dan masukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan untuk membuat saus. Karena itu, mereka menggunakan pisau kecil untuk memotong sayuran. Rambut keriting para pemburu juga bisa menjadi sangat berkilau. Kali ini tidak boleh ada gerakan jika tidak ada yang bisa dilakukan. Pemburu memotong rambut dengan sangat hati-hati. Kedua sisi saling bersaing dan hasil akhirnya membuat semua orang terkejut. Model rambut yang diikat ini sangat cocok untuk tren fashion Afrika. Keluar pasti akan menjadi tantangan bagi para gadis yang ingin tampil. Akhirnya mereka menggunakan bunga mawar untuk membuat makanan yang sangat enak. Pertama kali pergi ke salon rambut para pemburu sangat menyenangkan. Meskipun para pemburu tidak tahu cara menulis,
Tetapi mereka tetap hidup dengan bahagia. Mereka juga membawa hewan kecil yang seringkali sebelum membunuh hewan kecil. Mereka juga bisa teriak. Piao dan orang-orang di sekitarnya sudah berbicara tentang hal ini. Setiap potongan daging yang besar bisa masuk ke dalam mulut dan dikunyah. Makan dengan sangat semangat. Tidak ada makanan mentah yang bisa dihilangkan. Bagian daging yang lembut sangat cocok untuk dimakan. Orang kulit hitam sudah sangat akrab dengan makanan ini. Setelah makan, rasanya sangat menyenangkan. Melihatnya seperti bola ubi jalar tetapi sebenarnya adalah jamur. Selain makanan yang dibakar, mereka juga suka makan buah-buahan. Mereka sudah sangat akrab dengan makanan yang tidak perlu dimasak. Buah asam ini tidak bisa dimakan tetapi tetap bisa dimakan. Ada yang ingin makan sambil memancing di bawah pohon. Saya akan pergi ke sana untuk memastikan. Orang kulit hitam sudah naik ke atas pohon untuk mengejar hewan kecil. Gunakan kedua tangan untuk menarik. Di antara cabang-cabang pohon yang penuh duri, menangkap hewan kecil sangat sulit. Hanya melihat dia naik ke atas pohon menggunakan tangan terus-menerus. Di sisi lain, duri-duri itu sangat tajam dalam pandangan mereka. Menangkap hewan kecil juga merupakan kebanggaan. Para pemburu sangat bersemangat saat menangkap burung. Kulitnya berkilau di bawah sinar matahari. Kembali ke hutan. Mereka kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Satu buah yang baru saja dipetik adalah makanan yang sangat lezat. Mereka sangat bersemangat ketika mereka belum mendapatkan makanan. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan makanan yang lebih baik. Rambut hijau memberikan rasa segar di mulut. Makanan hitam pekat itu juga saatnya untuk dimakan ketika orang-orang datang. Aroma menyebar saat gambar-gambar mengalir sepanjang hari yang akan datang. Mengunyah daun segar. Aroma segar membuatku terpesona. Rasa daging yang kaya sangat terasa. Menggigit sepotong daging membuat orang-orang bersuka cita. Semua orang duduk di sekitar sambil makan dan bercerita, seperti anjing yang menggonggong. Saat makan, orang itu harus makan. Orang-orang yang suka makan merasa hidup hari ini memilih cara makan di luar. Gua alami adalah tempat yang ideal untuk makan. Ruang tertutup membuat asap tidak bisa keluar. Dia terbang dengan cepat di sini. Satu potongan daging yang lembut adalah makanan yang luar biasa. Potongan daging besar yang masuk ke mulut mengeluarkan suara. Makan daging mentah belum tentu enak. Dan saatnya untuk beristirahat. Namun, mereka tetap mengunyah. Rasa seperti terbang ke dalam lumpur. Setelah makan, harus menyimpan daun yang tersisa di dalam mulut. Pemburu yang berpengalaman tidak akan membiarkan hal-hal kecil kembali ke tempat yang aman. Tidak bisa terbang lagi. Di sisi lain, pemburu masih mencari dengan hewan baru, mengikuti jejak darah yang mengarah ke hewan baru. Hewan kecil itu mati di dekat semak-semak. Daun ganja yang terasa di tangan terlihat melalui lensa. Aroma amis menyebar, menggigit sepotong daging yang terasa. Rasa amis yang menyengat saat mengunyah membuatnya terasa aneh. Namun, pemburu itu makan dengan baik. Potongan daging yang besar diambil dari hewan. Menggigit dan mengunyah adalah bagian dari proses. Mengambil daging tetap membuatnya lembab. Masukkan ke dalam mulut adalah rasa yang luar biasa. Sementara itu, para pemburu di rumah sedang menyiapkan sop. Lapisan daging yang menempel di dinding mengeluarkan aroma amis yang menyengat. Mendapatkan aroma yang menyengat saat mengunyah. Dia menggunakan botol air untuk menambah rasa. Air yang kental mengalir melalui tubuh membawa rasa segar. Tidak perlu khawatir tentang makanan yang tidak enak. Dia tidak suka makanan yang terlalu asin dan asam. Meskipun sedikit asin, aroma yang khas membuatnya semakin menggoda. 6 orang duduk di bawah pohon sambil makan dan minum dengan ceria. Sup yang kaya rasa tidak boleh dilewatkan. Menggunakan bersama membuat makanan lebih enak. Setelah kenyang, mereka kembali ke jalan sambil mencari makanan. Tanda-tanda ikan di tanah adalah jejak hewan baru. Pemburu hanya tahu cara mengolah makanan, menggunakan tali untuk menariknya kembali ke tempat aman. Banyak alat yang digunakan untuk memasak. Makanan kaya protein dibawa pulang. Dia memutar daging tanpa perlu air atau bahan tambahan. Masukkan daging ke dalam wadah. Orang yang terampil akan menggunakan semua bahan untuk membuat sup yang lezat. Orang yang lebih muda akan membuat bumbu. Setelah sekitar 2 menit, daging akan matang. Jika daging itu adalah makanan yang enak, maka daging yang dimasak bisa menjadi makanan yang lezat. Dia menggunakan sendok untuk mengaduk dan memasak. Selain sup, tambahkan nasi karena tidak ada yang lebih baik. Dia berdiri di samping dengan kaki yang kuat dan melakukan gerakan yang sangat baik. Ketika makanan selesai, dia merasakan aroma yang menyengat saat masuk ke mulut. Namun, makanan di dalam tidak akan terasa enak. Makan sambil menikmati sup membuatnya semakin bersemangat. Setelah makan, mereka pergi ke tempat lain. Biasanya merasa tidak nyaman. Menggunakan sendok untuk menambah rasa. Air yang panas membuatnya terasa. Setelah minum, dia berusaha untuk tidak ketinggalan. Jika tidak hati-hati, dia akan terjebak di antara batu. Akhirnya, dia mendapatkan seekor tikus kecil di dalam semak. Hanya bisa makan sedikit makanan yang kaya gizi. Setelah makan,
Tidak ada yang tersisa. Dia melihat jejak hewan di tanah untuk menentukan arah. Hewan baru sedang bersembunyi di dekat sini. Dia melihat ke sekeliling dan menemukan hewan itu di dekat pohon. Seekor hewan besar seperti itu cukup untuk memberi makan banyak orang. Setelah itu, dia akan memeriksa untuk melihat hewan yang tidak biasa, cepat-cepat menghilang. Makanan yang enak akan membuatnya merasa lebih baik. Suasana gelap membuat gambar terlihat lebih jelas. Namun, pemburu itu tetap tenang. Suatu ketika, dia menemukan cara untuk memasak dengan baik. Karena banyak yang makan, mereka akan merasa lebih baik. Tidak perlu khawatir tentang makanan yang tidak enak. Setelah makan, tidak ada rasa sakit, dan bisa pergi lebih jauh. Api dari api unggun menyala dengan terang. Tidak perlu sikat gigi atau berkumur. Makan saja sudah enak. Lapisan lemak membuat orang kita bertambah berat. Hanya perlu daging yang berwarna merah muda untuk bisa dimakan. Dua saudara sebelum memancing terlihat sangat liar. Meskipun makanan alami terasa enak, mereka tetap sangat lezat. Bulan purnama di langit semakin membuat suasana semakin luas. Dua hantu bisa membuat suasana jadi lebih hidup. Mereka sambil makan sambil bercerita. Tetapi rasa daging yang paling enak adalah yang dimakan sendiri. Setelah makan, seperti meletakkan kaki di atas tanah, menggunakan alat baru. Rasanya sangat enak. Satu potongan daging bisa membuat kita merasa sangat kenyang. Mancing sekali lagi, lalu kembali ke api karena mereka tidak suka mati. Orang yang menyanyi sambil memancing di hutan malam. Malam ini adalah hari makan daging babi biao dan orang-orang yang jauh. Setelah mengumpulkan dua saudara ke Sungai Buni untuk mengambil air, gunakan tangan untuk mengaduk air. Sumber air alami ini tidak ada mikroba dan sepenuhnya bebas virus. Mereka menggunakan kulit baobab untuk membuat air, membuang bagian luar dan hanya menyimpan bagian dalam. Setelah selesai, minum sedikit air. Minum banyak air manis hari ini lagi. Mereka mengumpulkan 3 batu untuk membuat api. Menambahkan banyak kayu untuk membuat api besar. Menggunakan ranting untuk mengaduk. Kayu yang dipasang di dalam membuat api tidak terlalu besar. Duma sambil mengatur teknik memasak, sambil melihat bagian-bagian yang mengalirkan air. Duma pergi menjelaskan di hutan untuk melihat ikan yang sedang ditangkap. Hanya sedikit saja yang bisa ditangkap. Tidak ada ikan yang bisa dimakan. Di tempat ikan yang ditangkap, ada banyak ikan yang bisa dimakan. Makanan yang ada di film ini tidak ada di sini lagi. Dia sudah menangkap satu bagian daging dan mengunyahnya. Makan dengan penuh rasa, tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Setelah makan, dia kembali untuk makan lagi. Rasa daging itu selalu ada di mulut. Perut buncit menampung banyak daging. Sangat enak. Melihat ekspresi wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Satu potongan daging mengandung kolesterol tinggi, lemak babi, dan daging yang sangat enak. Makan daging yang enak, tetapi mereka tetap makan sampai kenyang. Menggunakan nama yang sama untuk menambahkan ke mulut. Di dalam hati, dia merasa sangat kuat, tetapi orang tua merasa hidup lebih lama. Makan sampai tidak ada yang tersisa. Menggunakan piring untuk membuat makanan. Minum sedikit, seperti terbang di langit, seolah-olah sedang terbang. Mereka mengunyah satu potongan daging yang sangat enak. Dia sudah menunggu untuk makan. 3 orang berbagi makanan. Di sini adalah inti dari makanan, hanya perlu menambahkan sedikit air. Setelah makan, mereka masih merasa lapar di sini. Tidak ada yang bisa dimakan. Setelah makan, ketiga saudara pergi ke sungai untuk minum air. Mereka berbicara. Mereka pergi keluar untuk menangkap ikan. Menangkap satu ikan. Mereka menangkap ikan, tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Setelah 5-6 menit, mereka sudah menangkap ikan. Seperti mimpi, mereka menangkap ikan. Setelah 1 kali bertemu di tanah dan di atas pohon, Bio memutuskan untuk naik pohon, menangkap satu ikan. Hanya 1 potong yang jatuh dari atas. Menangkap ikan yang sudah siap untuk ditangkap. 2 tangan tidak berhenti bergerak. Di dalam hati terus berdoa. Dia adalah orang yang tidak makan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tidak bisa dihindari. Ikan yang ditangkap sudah siap untuk dimakan. Ikan yang ditangkap sangat enak dan bisa dimakan. Ikan yang ditangkap sangat enak dan bisa dimakan. Ikan yang ditangkap sangat enak dan bisa dimakan. Dia sudah siap untuk menangkap ikan.
Dia sudah siap untuk menangkap ikan. Dia sudah siap untuk menangkap ikan. Setelah makan, dia sudah siap untuk menangkap ikan. Di belakang ada orang yang sedang mengawasi, tetapi orang-orang lain juga sedang mencari. Seperti itu tidak perlu untuk membuat warna, tetapi karena itu sangat berharga. Makanan yang ditangkap sangat enak dan bisa dimakan. Hari ini menangkap ikan yang sangat enak. Mereka sudah siap untuk menangkap ikan. 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 Jika Anda ingin merasakan makanan ini, Anda berani tidak? Jangan lupa untuk menyukai dan mendaftar untuk menonton video menarik.